Halo semua, perkenalkan nama saya Lola Tampu Bolon dengan NIM 11S23053. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai materi dari OSI model ataupun OSI layer. Baik, bisa kita lihat di sini ada dua bagan yang berbeda, namun mirip. Bagian pertama adalah OSI reference model, sedangkan yang kedua adalah TCP/IP conceptual layers. Jadi, OSI reference model ini terdiri dari 7 layer yang berbeda, dari physical hingga ke application. Sedangkan TCP/IP conceptual layers, layernya itu mencakup beberapa layer dari OSI model, sehingga dia terlihat praktis dan gampang digunakan. Jadi mengapa kita belajar mengenai OSI reference model? Karena OSI reference model akan berbicara mengenai komunikasi data di jaringan dalam bentuk yang lebih detail, di mana komunikasinya itu akan dilakukan dari satu perangkat ke perangkat lainnya dengan membagi proses menjadi beberapa layer. Layer pertama adalah layer physical layer, di mana dia akan menangani bagaimana data berpindah secara fisik menggunakan media kabel ataupun gelombang. Lapisan ini adalah dasar dari komunikasi jaringan, karena tanpa koneksi fisik, perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi, berikut adalah beberapa contoh media pada physical layer. Yang pertama ada kabel Ethernet, lalu yang kedua ada fiber optik ataupun kabel serat optik, dan yang terakhir ada wireless media seperti Bluetooth ataupun Wi-Fi. Selanjutnya kita akan membahas layer kedua yaitu data link. Lapisan kedua dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk memastikan pengiriman data antar perangkat yang terhubung langsung dari satu node ke node lainnya adalah data link layer. Jadi, lapisan ini akan menggunakan MAC address untuk mengidentifikasi perangkat tujuan dan menjamin data sampai ke perangkat yang tepat dalam jaringan lokal. Selain itu, data link layer juga menangani deteksi dan koreksi kesalahan selama transmisi dilakukan. Contohnya saja, penerapan pada teknologi seperti Ethernet dan Wi-Fi yang mengatur lalu lintas di dalam jaringan lokal dengan aman dan juga efisien. Selanjutnya kita akan membahas network layer, di mana pada layer ini akan dilakukan pengaturan terhadap pengiriman data antar jaringan. Ingat, antar jaringan, bukan seperti pada data link yang merupakan jaringan lokal. Jadi, network layer memastikan bahwa data ataupun yang kita sebut dengan package dapat berjalan dari satu jaringan ke jaringan lain dengan cara yang efisien, bahkan jika melewati banyak perantara ataupun router. Selanjutnya kita akan membahas transport layer. Transport layer berguna untuk melakukan pengaturan koneksi antara pengirim dan juga penerima, seperti mengatur aliran data, mengatur deteksi ataupun mendeteksi kesalahan, serta menjamin data sampai dengan urutan yang benar. Jadi, transport layer terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada TCP dan yang kedua ada UDP. TCP ataupun Transmission Control Protocol akan menjamin pengiriman data yang reliable. Contohnya saja, kita gunakan pada aplikasi web browsing ataupun HTTP, email, ataupun protokol SMTP, dan juga yang terakhir ada transfer file ataupun FTP. Ciri utama dari TCP adalah menggunakan acknowledgement atau konfirmasi penerimaan. Selanjutnya, data dikirim ulang jika ada data yang hilang, serta memastikan urutan data tetap ataupun terjaga. Sementara itu, UDP ataupun User Datagram Protocol tidak menjamin keandalan, namun lebih cepat daripada TCP. UDP juga tidak melakukan konfirmasi terhadap penerimaan dan tidak menjamin urutan data, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti video streaming ataupun game online.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai session layer, di mana lapisan ini bertugas untuk mengatur, memelihara, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi di perangkat yang berbeda. Lapisan ini juga memastikan bahwa aplikasi dapat berkomunikasi dengan stabil dan terorganisasi, terutama jika ada banyak koneksi yang dilakukan secara bersamaan. Jadi, selanjutnya kita akan membahas layer yang ke-6 yaitu presentation layer. Presentation layer gunanya adalah sebagai translator ataupun penerjemah antara aplikasi dan juga jaringan, di mana dalam lapisan ini kita akan memastikan data yang dikirim oleh aplikasi dapat dimengerti oleh jaringan dan perangkat yang berbeda, meskipun menggunakan format data yang berbeda. Selain itu, lapisan ini juga menangani keamanan dan efisiensi data. Ada 3 tugas utama dari presentation layer, seperti pada icon di bawah, yaitu penerjemah ataupun translator, untuk mengubah data dari satu format ke format lain dalam jaringan dan aplikasi sehingga keduanya saling memahami. Lalu ada enkripsi data yang gunanya untuk melindungi data sehingga hanya penerima yang sah yang dapat membaca data tersebut. Dan yang terakhir ada kompresi data, di mana dia akan mengurangi ukuran data dari sebelum dikirim agar pengiriman lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya kita akan membahas layer terakhir ataupun application layer. Application layer merupakan lapisan ketujuh dalam model OSI yang paling dekat dengan user ataupun pengguna. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengelola layanan aplikasi yang langsung digunakan oleh pengguna, baik itu browser, email, ataupun aplikasi chat. Lapisan ini juga mengatur protokol yang memungkinkan aplikasi tersebut berjalan dengan baik. Jadi, application layer ini memiliki 3 tugas utama, yaitu melakukan interaksi dengan pengguna, lalu mengelola layanan aplikasi yang dibutuhkan pengguna, seperti akses ke file, transfer file, dan juga pengelolaan aplikasi ataupun email. Dan yang terakhir adalah penggunaan protokol, sehingga aplikasi dapat bertukar data dalam jaringan. Baik, mungkin sekian dari pembelajaran singkat yang bisa kita lakukan bersama-sama pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.